Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan membahas tentang sistem akuntansi biaya. Sebelum kita masuk materi, sebaiknya kita berkenalan dulu dengan kelompok 2 yang terdiri dari Revi Alfionita, Daini Iktifar Widya Pangesti, Dwi Aprilia Sakinah Indri Kurnia, Monika Cahyani. Baiklah, kita akan masuk pada materi pertama, sistem pengawasan produksi. Sistem pengawasan produksi ditujukan untuk mengawasi pelaksanaan order produksi yang dikeluarkan oleh fungsi produksi. Sedangkan sistem akuntansi biaya adalah jaringan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyajikan laporan biaya. Baiklah, selanjutnya tentang dokumen yang digunakan dalam sistem pengawasan produksi. Yang pertama, surat order produksi. Yang kedua, daftar kebutuhan bahan. Yang ketiga, daftar kegiatan produksi. Yang keempat, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Yang kelima, bukti pengembalian barang gudang. Yang keenam, kartu jam kerja. Dan yang terakhir, yang ketujuh, laporan produk selesai. Baiklah, selanjutnya fungsi yang terkait sistem pengawasan produksi ada 5. Yang pertama, fungsi penjualan. Yang kedua, fungsi perencanaan dan pengawasan produksi. Yang ketiga, fungsi produksi. Yang keempat, fungsi gudang. Yang kelima, fungsi akuntansi biaya. Selanjutnya, jaringan prosedur yang membentuk sistem pengawasan produksi. Yang pertama, prosedur order produksi. Yang kedua, prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Yang ketiga, prosedur pencatatan jam tenaga kerja langsung. Yang keempat, prosedur produk selesai. Baiklah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi perancangan sistem akuntansi biaya dalam suatu perusahaan adalah yang pertama, metode costing yang digunakan full costing atau variable costing. Yang kedua, sistem akuntansi biaya standar atau sistem akuntansi biaya historis. Yang ketiga, biaya produksi berdasar pesanan atau produksi berdasar proses. Baiklah, selanjutnya ada rangka unsur-unsur yang mempengaruhi sistem akuntansi biaya yang dapat kita lihat pada gambar 12.7. Selanjutnya, informasi yang diperlukan oleh manajemen. Informasi yang diperlukan oleh manajemen dari sistem akuntansi biaya adalah sebagai berikut. 1. Order produksi yang belum selesai. 2. Order produksi yang telah selesai. 3. Harga pokok produk jadi. 4. Harga pokok produk yang masih dalam proses pada saat tertentu. 5. Biaya menurut pusat biaya. Selanjutnya, dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi biaya sebagian besar terdiri dari dokumen yang digunakan dalam sistem pengawasan produksi. Dokumen tersebut adalah sebagai berikut. 1. Surat order produksi. 2. Daftar kebutuhan bahan. 3. Daftar kegiatan produksi. 4. Bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. 5. Bukti pengembalian barang gudang. 6. Kartu jam kerja. 7. Laporan produk selesai. 8. Bukti memorial. 9. Bukti kas keluar. Selanjutnya, catatan akuntansi yang digunakan. 1. Jurnal pemakaian bahan baku. Jurnal ini merupakan jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat harga pokok bahan baku yang digunakan dalam produksi. 2. Jurnal umum. 3. Register bukti kas keluar. Dalam sistem akuntansi biaya, register bukti kas keluar digunakan untuk mencatat biaya overhead pabrik, beban ADM dan umum, dan beban pemasaran yang berupa pengeluaran kas. 4. Kartu harga pokok produk. 5. Kartu biaya. Kartu biaya ini merupakan buku pembantu yang merinci beban overhead pabrik, beban ADM dan umum, dan pemasaran. Selanjutnya, fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi biaya adalah 1. Fungsi penjualan. 2. Fungsi produksi. 3. Fungsi perencanaan dan pengawasan produksi. 4. Fungsi gudang. 5. Fungsi akuntansi biaya.
Berikutnya yaitu jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jaringan prosedur yang membentuk sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur adalah 1. Prosedur order produksi. 2. Prosedur pemintaan dan pengeluaran barang gudang. 3. Prosedur pengembalian barang gudang. Prosedur ini digunakan untuk mengembalikan barang ke gudang. 4. Prosedur pencatatan beban tenaga kerja langsung. Prosedur ini digunakan untuk mencatat beban tenaga kerja langsung yang dikonsumsi untuk mengerjakan order produksi tertentu atau yang dikeluarkan dalam periode waktu tertentu. 5. Prosedur produk selesai dan pembebanan biaya overhead pabrik. Prosedur ini digunakan untuk mencatat biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada pesanan tertentu berdasarkan tarif yang ditentukan di muka dan total harga pokok produk selesai yang ditransfer dari fungsi produksi ke fungsi gudang. 6. Prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban ADM dan umum, dan beban pemasaran. Prosedur ini digunakan untuk mencatat biaya overhead pabrik yang sesungguhnya, beban administrasi dan umum, serta beban pemasaran. Baiklah, selanjutnya unsur pengendalian internal. Yang pertama, organisasi. Organisasi terbagi menjadi 4, yaitu 1. Fungsi pencatat biaya harus terpisah dari fungsi produksi. Yang kedua, fungsi pencatat biaya harus terpisah dari fungsi yang menganggarkan biaya. Yang ketiga, fungsi gudang harus terpisah dari fungsi produksi. Yang keempat, fungsi gudang harus terpisah dari fungsi akuntansi. Baiklah, selanjutnya sistem otorisasi dan prosedur pencatatan dan praktik yang sehat. Bagan alir sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya. Pada gambar 12.13 sampai dengan gambar 12.21 disajikan bagan alir dokumen berbagai prosedur yang membentuk sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya. Prosedur-prosedur yang digambarkan bagan alirnya meliputi 1. Prosedur order produksi. Yang kedua, prosedur permintaan pengeluaran barang gudang. Yang ketiga, prosedur pengembalian barang gudang. Yang keempat, prosedur pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung. Yang kelima, prosedur produk selesai dan pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik. Yang keenam, prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register kas keluar dan jurnal umum. Yang ketujuh, prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register bukti kas keluar. Yang kedelapan, prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari penyusutan, amortisasi, depresi, dan terpakainya uang muka biaya. Baiklah, telah disajikan bagan alir dokumen prosedur order produksi. Selanjutnya bagan alir dokumen prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, dan selanjutnya bagan alir dokumen prosedur pengembalian barang gudang, dan bagan alir dokumen prosedur pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung. Selanjutnya, bagan alir dokumen prosedur produk selesai dan pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik. Setelah suatu pesanan selesai dikerjakan, fungsi produksi memberitahukan informasi selesainya pesanan tersebut melalui prosedur produk selesai. Dasar yang dapat kita gunakan untuk mencatat atau untuk membebankan biaya overhead pabrik kepada produk yaitu adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, atau jam tenaga kerja langsung. Prosedur produk selesai dan pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik dapat dilihat dari bagan alir dokumen pada gambar 12.17. Pada gambar ini, setelah menerima laporan produk selesai dari bagian produksi, bagian kartu biaya menghitung biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada pesanan yang telah selesai diproduksi
berdasarkan tarif dilakukan dengan dasar pembebanan. Misalnya, sekian rupiah per jam tenaga kerja langsung. Berdasarkan perhitungan biaya overhead pabrik yang dibebankan berdasarkan tarif, bagian kartu biaya membuat bukti memorial sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal umum. Dengan jurnal, kita debit barang dalam proses dan kita kredit biaya overhead pabrik yang dibebankan. Selanjutnya, bukti memorial digunakan oleh bagian jurnal untuk mencatat harga pokok pesanan yang telah selesai diproduksi ke dalam jurnal umum. Dengan jurnal, kita debit persediaan produk jadi dan kita kredit barang dalam proses. Selanjutnya, bagan alir dokumen prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran. Di sini terdapat 4 golongan dalam prosedur pencatatannya. Yang pertama, prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pemakaian barang gudang. Yang kedua, prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register kas keluar dan jurnal umum. Yang ketiga, prosedur pencatatan beban overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran dan yang menggunakan register bukti kas keluar. Yang keempat, prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari penyusutan, amortisasi, depresi, dan terpakainya uang muka biaya. Selanjutnya, bagan alir dokumen prosedur pencatatan beban overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pemakaian barang gudang. Jika fungsi perbaikan dan pemeliharaan memakai suku cadang dan minyak pelumas untuk pemeliharaan mesin pabrik, maka jurnal tersebut dikelompokkan dalam biaya overhead pabrik dan dicatat dalam jurnal umum dengan debit biaya overhead pabrik sesungguhnya dan kita kredit persediaan suku cadang dan persediaan. Oke, selanjutnya bagan alir dokumen prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register kas keluar dan jurnal umum. Bagan alir dokumen prosedur pencatatan ini dapat dilihat dari gambar 12.19, yaitu mengenai prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas yang menggunakan register kas keluar dan jurnal umum. Dalam pembayaran gaji dan upah tenaga kerja tidak langsung, digunakan akun antara gaji dan upah untuk menjembatani catatan dalam register bukti kas keluar dengan jurnal umum, di mana pencatatan ini dilakukan sebagai jurnal yang pada posisi debitnya yaitu biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, beban pemasaran, dan yang berada pada posisi kreditnya yaitu gaji dan upah. Pencatatan utang yang akan timbul dari pembayaran gaji dan upah ini dicatat dalam register bukti kas keluar dengan jurnal pada debitnya gaji dan upah, pada posisi kreditnya yaitu bukti kas keluar yang akan dibayar. Selanjutnya, bagan alir dokumen prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register bukti kas keluar. Bagan ini dapat kita lihat pada gambar 12.20 yaitu mengenai prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum,
dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan menggunakan register bukti kas keluar. Selanjutnya, biaya yang bukan merupakan gaji dan upah didistribusikan melalui register bukti kas keluar dengan dasar waktu accrual basis. Bagan alir prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya ini sudah dilihat dari gambar 12.20. Pada gambar tersebut, biaya yang dibayarkan untuk keperluan fungsi produksi, fungsi administrasi dan umum, dan fungsi pemasaran dicatat oleh bagian utang ke dalam register bukti kas keluar berdasarkan bukti kas keluar yang jurnalnya adalah yang terdapat pada posisi debitnya, yaitu biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, beban pemasaran, dan yang berada pada posisi kreditnya, yaitu bukti kas keluar yang akan dibayar. Yang kemudian, bagan alir dokumen prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari penyusutan, amortisasi, depresi, dan terpakainya uang muka biaya. Bagan ini dapat kita lihat dari gambar 12.21, yaitu mengenai prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, beban pemasaran yang berasal dari penyusutan, amortisasi, dan terpakainya uang muka biaya. Pada bagian bagan ini terdapat jurnal biaya overhead pabrik sesungguhnya pada posisi debit, beban administrasi dan umum posisi debit, beban pemasaran pada posisi debit, dan yang kemudian yaitu pada posisi kreditnya, yaitu akumulasi penyusutan aset tetap, aset tidak berwujud, asuransi dibayar di muka. Pendebitan akun biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran dirinci oleh bagian kartu biaya di dalam. Baiklah, sekian materi yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.